Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar motor roda 3. Kali ini mendapatkan masalah lagi, bro. Pertama-tama saya berpendapat bahwa ini kembali masalahnya di CDI. Ternyata masalah di sini adalah tentang piar roda 3 ketergantungan terhadap kondisi aki. Piar roda 3 tergantung pada kondisi tergantung pada kondisi aki. Nah, saya sudah cek semuanya kelistrikannya bertahap dari spool ke CDI kiprok dan lain sebagainya. Ternyata di sini saya simpulkan adalah kondisi aki yang sudah lemah. Karena akhir-akhir ini motor sering nongkrong, jasa angkut sepi. Untungnya tadi saya sudah sampai di rumah ya, bro. Sudah sampai kerasanya setelah bongkar muatan. Saya cek dulu di sini nih. Kita ke bagian perbusian. Kita bagian ke perbusian piar roda 3. Oke, di sini masalahnya terjadi di sini, bro. Di bagian busi. Kita tes ya, sambil belajar tes. Ininya dibuka, api ada, hanya saja dia kondisinya kadang ada kadang tidak. Sekalinya muncul percikan api itu kecil sekali. Indikasinya kita buka busi. Oh iya, untuk cara pengecekannya mungkin nanti saya kasihkan di akhir video saja. Simak terus sampai akhir, nanti akan muncul cara pengecekan kelistrikan sebagai persiapan menghadapi kerusakan. Karena komponen piar roda 3 ini terdiri dari dibangun dari dua struktur komponen supaya mesin hidup, komponen kelistrikan dan komponen kompresi. Kita coba dulu ini tanpa busi. Percikan api lihat tidak ya, kita zoom dulu. Masuk gigi, lupa sekali. Nyaris tidak ada sama sekali, kadang-kadang dia bisa muncul percikannya kecil. Nah, setelah ini mungkin sebagian orang dapat menyimpulkan ini akibat dari CDI atau dari beberapa komponen kelistrikan. Sesuai pengalaman yang lalu, pengalaman yang sudah bahwa motor yang sering, terutama motor roda 3 yang kebanyakan nongkrong di garasi, itu penyakitnya ada di bagian sini. Oke, sabar ya, disimak. Ini semoga ini jadi pengalaman berharga, karena dulu saya beli CDI baru. Jangan sampai Anda simpulkan dulu untuk membeli CDI. Kita periksa akinya dulu. Kondisi ketinggian aki penuh. Kita cas dari sini saja. Lepaskan soket minnya. Kita tidak, kalau untuk sekedar mengecas ini menurut saya tidak harus diturunkan ya, lepas saja satu. Sebenarnya tidak usah dilepas, yang biasanya sih bisa ini langsung dicas di rumahnya, jadi tidak perlu diturunkan. Tapi untuk menjaga kemungkinan konslet, asal jangan dikontakkan saja ya, bro. Kita lepas saja, yang kutub positifnya kita lepaskan saja ya, untuk menjaga kemungkinan yang
supaya tidak timbul kejadian ada-ada saja. Setelah ini dilepas, kita siapkan casan aki. Nah, di sini pentingnya kita punya beberapa peralatan komponen pendukung casan aki. Mungkin rekan-rekan semua harus punya ya. Oke, setelah ini dicopot, pisahkan, hati-hati jangan sampai terjadi kontak bodi, itu bisa terjadi konslet. Jaga-jaga saja, kemungkinan bisa saja terjadi, itu bisa menghambat aktivitas kita ya. Nah, untuk aki juga bisa mendapatkan masalah di kutub dudukan pengunci bautnya, itu bisa patah kalau sering bongkar pasang. Nanti di akhir video ada juga solusinya, silahkan disimak terus. Nanti ada 2 video ya, pengecekan kelistrikan dan mengatasi busi yang bermasalah pokoknya. Rolan ini saya mesti pinjam dulu bro, baru dapat. Colokan ke kabel kelistrikan, ini taruh di sini saja. Ini ke positif, hati-hati ini jangan sampai menyentuh ke bodi kendaraan ya. Kalau sedang mengecas, hati-hati kontaknya harus dalam keadaan off. Dampaknya saya sih tidak tahu, biasalah, jaga-jaga lah, nggak sampai ada saja. Dan satunya lagi ke negatif. Oke. Nah, biarkan kita cas dalam 1 jam. Kita cas dulu. Nah, sudah charging, dalam proses charging. Satu jam lagi saya harus kembali narik. Ini sedang mengecas, kita tunggu 1 jam kemudian ya. Ya mudah-mudahan 1 jam terisi. 1 sampai 2 jam biasanya sih. Kalau tidak sampai muncul pengapian, itu berarti tenaga kelistrikan di sini, kelistrikan yang disimpan di aki sini benar-benar drop. 1 jam lebih saja, 1,5 jam sampai 2 jam ya. Kita cas dulu. Oke, setelah 2 jam dicas, kita coba dulu ya. Kita coba di pengapiannya. Prediksi sih muncul. Biasanya ya seperti ini penyakitnya kalau di Via roda 3 saya. Tidak menutup kemungkinan di Via roda 3 Anda, apabila kejadian seperti ini, bolehlah dipakai referensi ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat para driver Anda, para driver Via roda 3, motor roda 3. Untuk jenis motor roda 3 ya kemungkinannya mungkin bisa saja seperti ini. Sama, berpengapian DC. Langsung saja kita tes ya. Jangan sampai timbul masalah baru nih. Kita tes di sini nih. Di percikan apinya mudah-mudahan keluar. Saya zoom dulu ya. Oh, kontak dulu, dikontakkan. Oke bro, kembali hijau, berfungsi cara ini. Ya kurang bisa jadi setelah menyala.
yakin sih, saya yakinnya ya pasti menyala hidup bro. Kalau sudah seperti ini mah, kalau sudah keluar api, percikan api. Oh ya, saya lupa, jajal dulu di businya, jangan sampai nanti ngeblek-blek. Jajal dulu percikan yang keluar melewati busi. Soalnya tahap-tahap kelistrikan kan yang terakhir ini di kelistrikan. Kalau di komponen berkompresi yang terakhir ini dihisap venturinya, hisap in di sini dari karburator nih. Itulah sebabnya saya bilang bahwa komponen kelistrikan dari proses off ke on, dari posisi mati ke menyala, dibangun dari dua sistem komponen. Komponen kelistrikan ini yang sudah kita upayakan, dan komponen kompresi. Oke, sudah pasti menyala. Kalau sudah melewati tahap akhir, kalau misalnya ini seperti orang kebluk, susah, kalau misalnya tidur susah dibanguninnya, ini ada komponen kompresinya bermasalah, itu pembakaran di ruang silinder ini ada masalah. Tandanya ya banyak oli di sini ya, keluar naik oli disebutnya. Oke, menyala, suaranya seperti traktor di sini nih. Masalahnya dia bautnya copot sebelah, jatuh. Itu harus dilas. Kalau nggak mau dilas itu harus ditap lagi, tambah daging lagi, bikin dudukan ulir baut baru. Ini di sini juga ditandakan di on off ini, dia kembali menyala di indikator ini, indikator kunci kontak. Kalau posisi udah ngedrop sama sekali, di sini tidak ada, itu kemungkinan motor Anda bisa mogok di jalan ya. Pentingnya menjaga kondisi aki biar roda 3 itu seperti ini ya. Kalau tidak tahu kalau tidak tahu ya mungkin kesimpulannya membeli ini apa, CDI kan tahu sendiri mahal. Kalau original ya mendekati 200.000. Kalau pakai persamaan di Shogun 110 atau Shogun Kebo itu setengah harga, bisa setengah harga kalau punya duit. Kalau tidak punya duit ya sudah dibeli nanti sudah tidak terpakai. Walaupun tidak terpakai ya mungkin buat cadangan nanti ya. Jangan sampai bertanya buat apa dibeli nanti tidak kepake. Nggak mungkin bisa kepake, nggak mungkin bisa sampai nggak kepake ya, buat cadangan buat nanti ya. Bisa juga buat tes-tes. Oke, seperti ini saya, kalau sudah ini kelar, sudah beres, mesin menyala, mesin hidup, saya lanjutkan ke jasa angkut lagi. Oke, semoga kedepannya motor roda 3 kita selalu baik-baik saja, karena ini adalah sumber mata pencaharian kita. Sampai ketemu lagi. Apa yang saya tutorialkan, apa yang saya bagikan pengalaman saya kepada Anda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.